baik, saya akan memaparkan materi pengertian postur kerja. Jadi, postur kerja adalah posisi tubuh saat melakukan aktivitas kerja yang dipengaruhi oleh rancangan area kerja dan tugas yang dikerjakan. Postur kerja yang baik dan ergonomis dapat menjamin hasil pekerjaan yang baik. Postur kerja yang tidak alamiah atau menyimpang dari posisi normal tubuh disebut postur janggal. Postur janggal yang tidak alamiah dapat disebabkan oleh kondisi stasiun kerja yang tidak ergonomis, seperti jongkok atau duduk membungkuk. Baik, selanjutnya faktor yang mempengaruhi postur kerja. Postur kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ukuran tubuh, desain area kerja, persyaratan tugas, dan ukuran peralatan yang digunakan. Postur ini merupakan posisi tubuh saat bekerja dan bersama dengan pergerakan, memainkan peran penting dalam ergonomi. Salah satu faktor utama yang menyebabkan gangguan otot rangka adalah postur yang tidak wajar atau janggal. Selanjutnya, risiko dari postur tubuh yang salah mencakup kelelahan dan ketidaknyamanan. Jika postur janggal dilakukan dalam waktu yang lama, hal ini dapat menyebabkan cedera serta keluhan pada otot rangka dan saraf tepi. Baik, langsung saja definisi reba. Reba adalah sebuah metode yang dikembangkan dalam bidang ergonomi dan dapat digunakan secara cepat untuk menilai posisi kerja pada postur leher, punggung, lengan, pergelangan tangan, dan kaki. Selain itu, metode ini juga dipengaruhi faktor coupling, beban eksternal yang dialami oleh tubuh, serta aktivitas bekerja. Saya akan menjelaskan tujuan dari reba. Jadi, tujuan penilaian risiko kecelakaan menggunakan metode reba adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko cedera muskuloskeletal yang dialami pekerja akibat postur tubuh yang tidak ergonomis. Penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa besar risiko yang dihasilkan dari postur tubuh, beban, gaya kerja, dan aktivitas yang dilakukan selama bekerja. Cakupan penilaian reba, Rapid Interbody Assessment. Yang pertama, kepala dan leher. Dinilai apakah kepala dan leher pekerja berada dalam posisi netral, miring, atau terlalu menunduk saat melakukan pekerjaan. Posisi ini mempengaruhi ketegangan otot leher. Yang kedua, punggung. Penilaian dilakukan apakah punggung dalam posisi lurus, membungkuk, atau memutar. Pekerjaan fisik seperti tukang bengkel misalnya sering melibatkan posisi membungkuk yang bisa beresiko. Ketiga, lengan dan pergelangan tangan. Dilihat apakah lengan dan pergelangan tangan berada dalam posisi alami atau dalam posisi tegang saat memegang alat atau melakukan aktivitas lain. Yang ketiga, kaki. Menilai stabilitas postur berdiri atau duduk serta apakah kaki menanggung beban yang berlebihan. Yang kelima, beban atau gaya yang diterapkan. Diukur apakah pekerja mengangkat, mendorong, atau menarik beban yang berisiko terhadap kesehatan otot dan persendian. Dengan menganalisis postur dan beban diterapkan selama bekerja, reba membantu mengidentifikasi potensi risiko ergonomis yang bisa menyebabkan cedera muskuloskeletal sehingga dapat diterapkan langkah pencegahan yang tepat. Baik, selanjutnya kita masuk pada hasil analisis postur kerja. Pada gambar tersebut bisa dilihat bahwa posisi punggung dengan sudut 60 derajat, posisi kaki yang tertopang dengan sudut 40 derajat, posisi kaki yang menopang dengan sudut 20 derajat, posisi lengan atas terangkat dengan sudut 168 derajat, kemudian lengan bawah dengan sudut 174 derajat, dan posisi pergelangan tangan dengan sudut 77 derajat. Selanjutnya tabel A. Tabel A adalah untuk perhitungan bagian punggung, leher, dan kaki. Skornya sebagai berikut. Yang pertama yaitu punggung. Skor reba untuk pergerakan punggung adalah 3 karena membentuk sudut 60 derajat dan tambah 1 sebab posisi memutar dan miring ke samping. Yang kedua, leher. Skor reba untuk pergerakan leher adalah tambah 1 sebab posisi leher memutar. Yang ketiga, kaki. Skor reba untuk posisi kaki tertopang membentuk sudut 40 derajat dan posisi kaki yang menopang dengan sudut 20 derajat. Berarti 1 tambah 1 dengan hasilnya 2. Setelah dihitung menggunakan tabel di atas, bisa dilihat pada bagian leher itu adalah 1, kemudian bagian punggung itu 4, dan bagian kaki itu adalah 2. Jadi hasil skor dari tabel A adalah 5. Tabel B. Tabel B adalah perhitungan untuk bagian lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Skornya sebagai berikut. Yang pertama, lengan atas. Skor reba untuk pergerakan lengan atas adalah 4 karena membentuk sudut 168 derajat ditambah 1 sebab posisi tangan terangkat ke atas sama dengan 5.
Yang kedua, lengan bawah. Skor reba untuk pergerakan lengan bawah adalah tambah 2, sebab membentuk sudut 174 derajat sama dengan 2. Yang ketiga itu pergelangan tangan. Skor reba untuk posisi pergelangan tangan adalah karena membentuk sudut 77 derajat dan tambah 1, sebab posisi pergelangan tangan memutar sama dengan 3. Nah, bisa dilihat dari tabel di atas. Lagi untuk menghitung tabel B, bagian lengan bawah itu 2, kemudian bagian pergelangan tangan itu 3, dan untuk bagian lengan atas itu 5. Jadi untuk hasil skor dari tabel B adalah 8. Baik, selanjutnya untuk tabel C. Tabel C ini merupakan hasil skor dari tabel A dan B, di mana sudah dijelaskan tadi kalau tabel A itu skornya adalah 5 dan tabel B itu skornya adalah 8. Bisa dilihat pada tabel bagian atas, untuk tabel A5 itu bertemu dengan tabel B8, maka hasil skor untuk tabel C itu ada di angka 8. Tetapi tabel C ini masih belum menjadi skor final untuk perhitungan risiko ergonomi dalam metode reba. Final skor dihitung setelah ditambahkan dengan skor aktivitas. Nah, ini dia yang dimaksud dengan skor aktivitas. Bisa dilihat pada tabel bagian bawah, terdapat ada 3 kategori. Kategori yang pertama, kalau pada pekerja otomotif, contoh aktivitasnya, misalnya pada saat sedang memperbaiki ban kendaraan. Pekerja otomotif akan ada pada posisi jongkok terus-menerus, dan bahkan bisa sampai beberapa menit. Jadi, mendapat skor plus 2. Selanjutnya untuk kategori kedua, pekerja otomotif seringkali melakukan gerakan mengulang seperti saat mengambil alat, kemudian bergerak memperbaiki kendaraan, dan lain-lain, yang bisa dilakukan terus-menerus dan berulang. Jadi mendapatkan skor plus 1. Dan untuk kategori yang ketiga atau yang terakhir, seringkali pekerja otomotif perlu mengubah postur tubuh dengan cepat, terutama saat harus berganti posisi untuk mencapai bagian kendaraan yang berbeda, yang menyebabkan pergeseran postur secara tiba-tiba. Gerakan ini memberikan tambahan poin dengan skor plus 1. Jadi ada tabel standar untuk skor penilaian metode reba atau Rapid Entire Body Assessment. Jadi reba skor sendiri ini dimulai dari 1 sampai 15. Untuk 1 sendiri berarti risk levelnya atau level resikonya itu masih diabaikan dan tidak diperlukan tindakan. Kemudian yang paling tinggi itu dalam range 11 sampai 15, di mana dalam hal ini berarti sudah termasuk high risk atau level resiko tinggi, di mana dalam hal ini tindakan itu sangat dibutuhkan secepatnya. Jadi skor final dari perhitungan hasil analisis yang kami lakukan dengan menggunakan metode reba pada pekerja otomotif di bengkel adalah 12. 12 ini adalah hasil perhitungan dari tabel C dan skor aktivitas, di mana dalam hal ini tabel skor yang sesuai adalah high risk atau sangat dibutuhkan tindakan secepatnya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai rekomendasi ergonomis pada pekerja otomotif. Yang pertama itu posisi kepala. Sudut kepala terlalu menunduk dalam posisi ini bisa menyebabkan ketegangan leher. Dianjurkan untuk menjaga kepala pada posisi yang lebih netral, sejajar dengan punggung atau sesekali mengubah posisi kepala untuk menghindari ketegangan otot leher. Yang kedua yaitu posisi lengan. Sudut lengan kiri dan kanan, lengan tampak berada dalam posisi yang tegang karena terlalu terentang ke depan dan ke atas. Sebaiknya gunakan posisi yang lebih netral dengan lengan lebih dekat ke tubuh untuk mengurangi beban pada sendi bahu dan juga otot-otot lengan atas. Selanjutnya yaitu sudut tangan kanan dan kiri 174 derajat dan 168 derajat. Tangan yang terentang seperti ini meningkatkan risiko ketegangan otot bahu dan lengan. Disarankan untuk menggunakan alat bantu seperti tuas atau penahan untuk mengurangi kebutuhan peregangan tangan yang ekstrim, serta sering melakukan peregangan untuk mencegah cedera. Yang terakhir yaitu posisi kaki, sudut lutut dan pergelangan kaki 40 derajat dan 20 derajat. Posisi ini dapat menyebabkan tekanan berlebih pada sendi lutut dan pergelangan kaki, terutama jika dilakukan dalam waktu lama. Sebaiknya gunakan kursi kecil atau alas duduk yang sesuai untuk mengurangi beban pada kaki dan hindari posisi jongkok yang terlalu lama. Baik, materi yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari analisis postur kerja pekerja otomotif dengan metode reba menunjukkan bahwa pekerja sering berada dalam posisi yang tidak ergonomis seperti
membungkuk, menunduk, lengan terlentang, dan kaki yang tidak stabil. Postur tubuh ini dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk desain area kerja, ukuran tubuh, alat yang digunakan, serta beban dan gaya yang diterapkan saat bekerja. Postur yang buruk menyebabkan kelelahan, ketidaknyamanan, dan meningkatkan risiko cedera muskuloskeletal, terutama jika dilakukan dalam waktu yang lama. Berdasarkan hasil analisis REBA, skor akhir sebesar 12 mengindikasikan risiko cedera yang sangat tinggi yang memerlukan tindakan perbaikan segera. Rekomendasi yang diberikan meliputi perbaikan postur kepala dan leher agar lebih netral, menjaga lengan tetap dekat dengan tubuh untuk mengurangi tekanan pada sendi bahu, serta menggunakan alat bantu untuk mengurangi beban pada kaki dan tangan. Disarankan juga untuk menghindari posisi kerja yang ekstrim dan memastikan postur yang lebih ergonomis agar pekerja dapat bekerja lebih aman dan nyaman. Secara keseluruhan, evaluasi ini menegaskan bahwa perbaikan ergonomi sangat penting untuk menurunkan risiko cedera, meningkatkan kenyamanan, dan menjaga produktivitas pekerja. Perubahan postur kerja yang lebih baik harus segera diterapkan di lingkungan kerja otomotif. Teman-teman, kami dari kelompok 1. Saya Adin. Saya Rizka. Saya Rara. Saya Rabia. Saya Risma. Saya Reski. Saya Fitri. Saya Sabina.